Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini kita akan melanjutkan mengurai tajwid surah An-Nisa ayat 144. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Di sini ada hukum tajwid namanya mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam dua kata. Mad tabi'inya fathah panjang pada kata ya yang artinya hai. Hamzahnya alif dengan harokat fathah pada kata ayyuha. Maka ya dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Nah, jadi hati-hati ini walaupun penulisannya disatukan antara mad tabi'i dengan hamzahnya, tetapi ini terdapat dua kata. Sebetulnya ya-nya sendiri sudah satu kata, artinya hai. Atau disebut dengan mad jaiz munfasil hukmi. Ya ay. Ya tasydid kita baca dengan naber. Bedanya dengan yang ditahan, kalau yang ditahan atau idgham bigunah sebelumnya harus tanwin atau nun sukun. Kalau naber tidak ada tanwin atau nun sukun sebelumnya. Jadi ini cukup kita naikkan intonasinya. Ya ay. Ya ayyuhal. Ha, jika berhenti di ha, hukumnya adalah mad tabi'i zahiri. Sebab ada alif yang sebelumnya berbaris fathah. Cara membacanya, huruf ha ini kita panjangkan dua harokat. Ayyuha. Namun dibaca panjangnya hanya saat berhenti saja. Karena kalau wasal, panjangnya ini gugur, madnya gugur. Ha-nya dibaca pendek. Kenapa? Karena ada pertemuan dua huruf sukun. Sukun pertama alif, sukun kedua adalah lam sukun. Karena pada lam tasydid ada lam sukun dan lam fathah. Ya, jadi sukun ketemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan secara bunyinya ya, sehingga haknya pendek. Ya ayyuhal. Kemudian masuk ke hukum alif lam yang dinamakan dengan alif lam syamsiyah. Karena alif lamnya menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam. Kenapa huruf syamsiyahnya lam? Tadi sudah dijelaskan bahwa lam tasydid ini sebetulnya terdiri dari dua lam. Lam sukun dan lam fathah. Lam yang sukun tidak dibaca sehingga kita masuk ke lam kedua dinamakan dengan idgham syamsi. Alladzi. Li mad tabi'i zahiri. Sebab ada ya sukun yang sebelumnya berbaris kasrah. Maka cara membacanya, huruf dhal ini kita panjangkan dua harokat saja. Alladzina a mad badal. Sebab ada hamzah yang dipanjangkan. Hamzahnya ini dalam bentuk alif dengan harokat fathah panjang. Maka cara bacanya dipanjangkan dua harokat. Alladzina amanu. Nu kemudian ada hukum mad tabi'i zahiri. Sebab ada waw sukun yang sebelumnya berbaris dhammah. Maka dibacanya nun dua harokat. Alladzina amanu la mad tabi'i zahiri. Sebab ada alif yang sebelumnya berbaris fathah. Cara membacanya dipanjangkan lamnya dua harokat saja. La tattakhidhu. Jika berhenti di lu, hukumnya adalah mad tabi'i. Sebab waw ini adalah waw mad, waw sukun. Waw sukun yang didahului dhammah, maka panjang dzalnya dua harokat. La tattakhidhu. Namun dibaca panjangnya hanya jika berhenti saja. Kalau tidak berhenti atau kita mewasalkan bacaan, maka madnya gugur. Dzalnya ini dibaca pendek. Tattakhidhul, langsung ke lam. Dinamakan dengan takhalus bil
hadfi. Sebabnya kenapa? Sebab ada pertemuan dua huruf sukun. Sukun pertama huruf mad atau waw sukun. Sukun kedua adalah lam sukun. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan secara bunyi. Sehingga zalnya nggak punya pemanjang, zal pendek kalau wasal. La tattakhidul. Kemudian ada hukum alif lam yang dinamakan dengan alif lam qomariyah karena alif lam menghadapi huruf qomariyah yaitu huruf kaf. Maka lam sukun ini kita bunyikan secara jelas. Atau alif lam qomariyah ini biasa disebut dengan izhar qomari. La tattakhidul ka matobi'i muqaddar ya. Karena ada huruf kaf yang berbaris fathah panjang. Maka cara membacanya, kaf kita panjangkan 2 harokat saja. La tattakhidul kafiri. Huruf ra dibunyikan secara tarqiq sebab ra berbaris kasrah. Cara membacanya, ra ini dibaca dengan tipis, pangkal lidah datar ya, ringan. Al-kafiri, ri matobi'i zahiri. Sebab ada ya sukun didahului baris kasrah. Maka cara bacanya huruf ra ini dipanjangkan 2 harokat. La tattakhidul kafirina au. Ada huruf lin. Sebab ada waw sukun yang sebelumnya berbaris fathah. Maka cara bacanya cukup kita lembutkan atau kita lunakkan saja. Aulia. Jika berhenti dia, ini boleh disebut dengan mad wajib muttasil karena ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata, di mana mad tabi'inya alif yang didahului fathah, hamzahnya ini ya a pada kata auliya, maka ya-nya dipanjangkan 4 atau 5 harokat. Nah, namun jika kita berhenti di sini boleh juga disebut dengan mad arid li sukun karena mad tabi'inya menghadapi huruf yang disukunkan yaitu hamzah. Maka huruf ya kita panjangkan boleh 4 boleh 6. Kenapa tidak diambil duanya? Karena mad arid li sukunnya ini kebetulan ada pada mad wajib juga ya. Mad wajib tidak boleh 2. Jadi di sini kita panjangkan bacanya, kemudian di ujung pakai nabar agar terbawa hamzahnya. Aulia. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya. Pertanyaan hari ini, sebutkan nama hukum dari yang saya tunjuk ini. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.